Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran di Indonesia Investama. Saya akan sampaikan terlebih dahulu saham-saham yang beliau rekomendasikan, diantaranya adalah ada MTK dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 1000 dan resistensi 1275. Sementara itu untuk saham berikutnya yang direkomendasikan sama itu adalah buy on weakness, ada SMGR dengan support di 6650 dan resistensi di 7500. Dan TPIA dengan support di 2350 dengan resistensi di 2700 dengan rekomendasi buy on weakness juga. Kemudian ada Bank BNI dengan support di 9350 dan resistance di 10.000. Pak Fendi, sebelum saya lanjutkan mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai beberapa informasi yang di-highlight tadi, sentimen-sentimen yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah mengenai pelemahan nilai tukar rupiah yang berkaitan dengan data-data penting di Amerika Serikat, di antaranya adalah suku bunga acuan dan juga data inflasi di sana. Korelasinya seperti apa dan bagaimana proyeksi Anda terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah sendiri terhadap dolar Amerika Serikat, dan bagaimana proyeksi Anda mengenai saham-saham yang cukup sensitif terhadap volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, baik Mas Widi, korelasinya adalah bahwa di sana memang investor global itu memang menikmati bagaimana sih perkembangan dari inflasi. Tampaknya inflasi sudah mulai melandai ya di Amerika ya, di level 7,7, kemudian mulai sedikit mengalami penurunan. Jadi ini akan memberikan ekspektasi pada investor bahwa kenaikan suku bunganya itu agak lebih soft lah ya, tidak terlalu agresif, sehingga ini tidak menekan emerging country, terutama currency maupun ekuitasnya. Nah, kalau kita melihat keterkaitannya dengan rupiah lebih dekat ya kalau kita amati dengan yield spread antara Indonesia dan US ya. Kalau kita amati rupiah lebih kecenderungannya stabil kalau yield spread-nya antara 5 sampai 5,5% ya. Selisih antara yieldnya Indonesia dengan US ya. Kita lihat sekarang ini memang yield-nya sedang agak-agak menipis ya, sekitar 3,4% sampai dengan 3,5%. Ini kan memberikan tekanan terhadap rupiah cukup signifikan. Sehingga kalau kita melihat potensinya rupiah itu potensinya melemah ya, pada kisaran paling tidak 15.600 sampai dengan 15.900 paling nggak sampai dengan akhir tahun ataupun kuartal pertama tahun ini. Nah, impact-nya bagaimana terhadap emiten-emiten yang sensitif terhadap pergerakan US dollar IDR ini ya. Yeah. Kalau kita melihat terutama adalah sektor-sektor ataupun emiten-emiten yang misalnya adalah import base-nya tinggi dan lain sebagainya ya, atau penjualannya ke luar. Nah, kalau kita lihat yang import base ini yang mungkin agak banyak terpengaruh ya. Dan potensinya akan mendistorsi value dari investor yang sensitif itu dengan pelemahan rupiah potensi sampai 15.900, sepertinya bisa terdistorsi antara 10% sampai dengan 12%. Jadi artinya perlu dicermati juga. Nah, terkait dengan harga saham tentu saja merefleksikan pada earning outlook yang tadi ya. Baik. Yang macam bisa terpangkas seperti itu. Oke, sektor farmasi Anda tidak rekomendasikan terlebih dahulu terkait dengan proyeksi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sendiri? Nah, sektor farmasi ini dalam pola-pola yang sedang mengalami pelemahan ya, terutama terkait dengan mulai melandainya tekanan terhadap pandemi COVID ya. Jadi itu memang dia mengalami top performance pada saat COVID sedang terjadi ya. Dan sekarang dalam posisi memang juga komponen import mereka juga cukup tinggi. Sehingga ini akan merefleksikan cost yang terpengaruh terhadap pelemahan rupiah juga. Baik. Nah, kalau kita melihat ini juga belum merekomendasikan di sektor farmasi tersebut. Oke, bicara mengenai festive season, ada perayaan Natal dan juga Tahun Baru untuk sektor-sektor retail modern yang memang secara brand begitu ini adalah brand-brand luar dan tentu saja diimpor begitu ya, walaupun ini mungkin secara harga dipass-through kepada konsumen begitu, walaupun ada misalnya kenaikan dari dolar Amerika Serikat sendiri otomatis mempengaruhi harga jual, ya terkadang untuk segmen-segmen tertentu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau Anda melihat kondisi dolar Amerika Serikat, kemudian juga yang terus menunjukkan penguatan, kemudian juga untuk sektor retail yang kebanyakan produk-produk impor didistribusikan kepada masyarakat. Nah, ini seperti apa proyeksi Anda dan ya mengingat kita masuk ke festive season, Pak?
Ya, saya sih melihat kalau untuk sektor retail ya, sektor consumer yang berbasis itu adalah lebih banyak seasonal ya. Jadi Hmm, ada efek seasonal memang seperti misalnya Lebaran, kemudian Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya ya. Jadi just for temporary kalau kita melihat ya perkembangannya. Karena memang itu sangat sensitif juga misalnya kalau misalnya bahan bakunya dari impor ya, di tengah-tengah ya. Nah, khusus untuk misalnya di bulan ini, di bulan Desember menjelang Natal, nampaknya kalau kita melihat pengaruhnya tidak terlalu signifikan juga ya. Jadi artinya tadi ya saya melihat bahwa hanya berpeluang mempengaruhi sekitar antara 10 sampai dengan 12% kurang hmm. lebih ya. Jadi kalau kita melihat terhadap indeks sektor-sektor itu juga ya tidak akan terlalu menggeliat menurut saya Baik. dengan potensi yang relatif terlalu rendah gitu. Baik, kita ke sektor-sektor yang Anda nilai menarik. Tentu saja ini dalam bentuk saham-saham yang Anda rekomendasikan. Ada Bionucleus untuk EMTK. Seperti apa analisisnya Pak Fendi? Nah, saya melihat bahwa ada 4 yang saya rekomendasikan di sini buy on weakness semuanya. Ya. Ya, dua itu memang temanya adalah turning point ya, pembalikan arah ya secara teknikal, dan 2 itu adalah continuation, artinya ada punya peluang untuk berlanjut. Terutama adalah MTK dan Semen Gresik itu temanya adalah turning point, dan TPI dan BBNI adalah ada continuation untuk berlanjut. Jadi saya memberikan rekomendasi untuk jangka pendek saja sampai paling nggak akhir tahun ini. Jadi Oke. karena seperti MTK support level di 1000, kemudian di resisten 1275. Jadi Oke. kalau kita melihat ini adalah ada turning point dari tekanan yang cukup dalam ya. Kita lihat MTK mengalami penurunan cukup dalam, dan mulai kemarin sudah mulai terjadi signal turning point. Sehingga kalau kita melihat potensinya kemudian bisa mencapai level resisten 1275. Oke. Nah, ini tinggal para investor atau trader mencermati itu. Kemudian untuk Semen Gresik juga sama. Ya. Dia mengalami turning point setelah mengalami bottoming dengan support level di 6.650, dan peluangnya menurut saya cukup lebar nih ya, di posisi resisten 7.500. Dengan posisi sekarang tentu saja ada potensial upset yang cukup lebar ya, untuk layak untuk mencermati juga. Baik. Nah, kalau Oke. kita lihat untuk TPIA support level di 2350 dengan resisten yang perlu dicermati di 2700. Nah, ini temanya adalah continuation atau peluang besar untuk berlanjut mengalami penguatan ya, setelah beberapa waktu mengalami penguatan. Dan juga PNI juga sama. PNI saya rekomendasikan buy on weakness juga dengan support level di 9350 dan resisten di 10.000. Jadi punya peluang yang cukup besar sampai akhir tahun ini mencapai level 10.000. Baik, artinya ini boleh dibilang adalah jangka pendek saja dengan target resistance di akhir tahun begitu Bang. Apa kemudian Ya. nampaknya paling aman untuk kita berinvestasi setidaknya dengan term investasi sampai dengan akhir tahun? Apakah ini memang menjadi sebuah langkah yang cukup hati-hati atau seperti apa? Kita mungkin akan bahas saja dari berikut ini Pak Fendi. Dan Baik. tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kami masih berbincang bersama Pak Fendi Susianto, beliau adalah CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama. Kita lanjutkan perbincangan Pak Fendi terkait dengan strategi investasi atau mungkin strategi perdagangan yang Anda tadi rekomendasikan, semuanya buy on weakness dengan term investasi hingga akhir tahun saja. Apakah ini memang nampaknya Anda ataupun mungkin pelaku pasar in general begitu secara konsensus ekspektasikan sesuatu yang akan kemudian terjadi tahun 2023, sehingga investasi dengan term investasi yang cukup panjang belum kemudian banyak direkomendasikan. Tidak hanya dengan Pak Fendi saja, beberapa waktu yang lalu juga saya sempat tanyakan begitu ya ke beberapa analis, nampaknya kurang lebih sama lah. Seperti apa Pak Fendi? Ya, jadi sebenarnya strategi investasi itu tentu saja harus menyesuaikan dengan market behavior saat ini. Kalau kita melihat kondisi global kan dalam posisi yang sedang uncertainty-nya sedang meningkat. Nah, sehingga di sini fluktuasi juga akan sangat-sangat tinggi. Sehingga sangat wise untuk kita menjalankan strategi yang lebih ke arah jangka pendek. Karena itu kita lihat dari nature dari marketnya memang seperti itu ya, high volatility, dan kemudian juga naik turunnya itu cukup frequent. Jadi sangat wise untuk lebih jangka pendek. Nah, sebenarnya untuk strategi investasi jangka panjang sebenarnya sudah lewat dan sudah kita lakukan, terutama di bulan Maret 2020, kemudian November 2020, dan di September 2021. Itu adalah good timing pada waktu itu untuk melakukan long term investment. Karena pada waktu itu memang
sedang dalam posisi yang kita consider the lowest level ya pada level masing-masing ya. Nah kalau sekarang tentu saja kita mesti wise ya membagi ya sebenarnya kalau strategi investasi kita bagi tidak serta-merta kita selalu jangka pendek. Dalam investasi kita ada yang bagian porsi yang jangka pendek ya seperti yang sekarang ini, kemudian ada porsi yang menengah dan porsi yang jangka panjang. Baik. Nah semakin jangka panjang tentu saja kita harus punya pijakan fundamental faktor yang sangat-sangat strong karena memang panjang waktunya ya. Sehingga kita melihat mana saham-saham yang lebih undervalue itu yang kita akan masuk ya dan potensi growth-nya masih paling tidak di atas 15%. Baik. Tetapi kalau misalnya untuk jangka pendek seperti ini kita hanya memanfaatkan movement karena memang sebenarnya fundamental saham ini bagus, hanya saja memang kemungkinan besar dia mengalami apresiasi karena demand-nya sedang tinggi juga perlu kita consider. Oke. Jadi artinya menyesuaikan dengan pergerakan dari pasar ya strategi itu ya. Betul. Dan lebih baik jangka pendek. Baik, betul sekali. Dan kalaupun memang mau masuk ke saham dengan term investasi yang jangka panjang itu kemudian juga sah-sah saja, tapi alangkah lebih baik kalau kita kemudian masuk ke saham yang fundamentalnya baik dengan term investasi yang panjang tapi dengan harga yang lebih murah begitu ya. Dan juga dilihat lagi kemudian indikator-indikator fundamentalnya. Baik, kita akan simak terlebih dahulu untuk data pembukaan pasar di pagi hari ini. Pemirsa, seperti Anda bisa saksikan di layar televisi untuk IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan beberapa menit yang lalu, menguat 0,53% di level 6.846,280. Sementara itu Jakarta Islamic Index menguat 0,48% di level 595,928. LQ45 menguat 0,49% di level 957,453. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Bank BRI, GoTo, Bank Mandiri, dan juga Telkom dengan penguatan masing-masing 0,2%, 1%, 1,77%, dan 1,07%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBCA, Harum, ADMR, dan ISAP dengan pelemahan masing-masing 1,15%, 3,11%, kemudian 0,3%, dan 2,78%. Sedikit Pak Fendi mengenai proyeksi Anda soal pergerakan IHSG hari ini seperti apa? IHSG saya pikir nanti akan bergerak dalam rentang yang cukup sempit, tapi trennya masih dalam posisi teritori positif. Ya, kalau kita lihat antara 6.820 sampai dengan 6.910 ya, kalau kita melihat sebagai resisten level pada hari ini. Baik, oke. Pak Fendi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk analisa komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.